Haleluya, puji Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang berkati. Shalom. Apa kabar sore malam hari ini? Apa kabar jemaat Tuhan? Sebab kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Kiranya damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang abadi itu terus berlimpah dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita mau tundukkan kepala masuk dalam hadirat Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur buat sore hari ini. Kami mau berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini setiap kami umat-Mu, kami mau masuk dalam pujian penyembahan. Kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, merasakan Engkau Tuhan. Dan Engkau Roh Kudus, Engkau menutup bungkus setiap kami Tuhan, sehingga kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat yang melimpah dari tempat ini. Kuasai tempat ini, kuasai hidup kami, setiap alat apapun yang kami pergunakan, biar semua buat jadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, saudara-saudara kami dalam perjalanan. Kau sertai lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, katakan sama-sama amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu.
Yesus. Setiap kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Bahwa kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Amin. Sebab tidak akan pernah terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama. Yuk katakan sama-sama. Saya terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar tak melebihi lautan.
kasih Tuhan. Karena kami hidup sampai hari ini menikmati semua berkat Tuhan karena kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya pada Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Wow, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Untuk itu saya persilahkan yang ingin bersaksi dalam pujian. Berharap pada dunia.
silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa, di mana Engkau memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang. Engkau masih memberikan kami waktu Bapa untuk berkumpul kembali. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ya Bapa, untuk persembahan memperlebar kerajaan dan juga untuk perayaan Natal ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, kiranya Kau buka pintu keuangan bagi kami Bapa. Tuhan Yesus, bagi yang memberi, kiranya Kau memberkatinya Bapa. Juga yang belum memberi Bapa, kiranya Kau juga memberkatinya ya Bapa. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah persembahan kami ini Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Dengan persembahan kita akan berjalan bersama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Jangan apa aku bahas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Jangan apa aku bahas Tuhan, selain puji dan sembah. Cuma Tuhan kami bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Jangan apa aku bahas Tuhan, selain puji dan Haleluya. Ada sebuah kebanggaan kami di hadapan Bapa. Tatkala kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang spesial di mata Tuhan. Itu sebabnya kami ada di tempat ini dan bersyukur kami boleh bisa menyembah kembali kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami naikkan, kami bawa semuanya datang dari hati kami yang berkenan, yang kami hidupi dari kebenaran firman-Mu setiap saat dimanapun kami berada, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Singkapkanlah isi hati Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang ada dan maksud-Mu atas kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat kepercayaan untuk saya hadir di tempat ini membagikan kebenaran firman Tuhan. Nama saya Edi Gunawan.
Itu saja ya, saya sudah berkeluarga, 2 anak, walaupun saya tidak pakai cincin, tapi saya sudah menikah 20 tahun, gitu ya. Saya sudah menikah dengan 20 tahun, ya tentu dengan istri saya. Gitu. Bapak sudah 2 tahun. Umur saya sudah 51 tahun. 51 tahun. Nah, itu saja sih perkenalannya, gitu ya Bapak Ibu. Saya senang, gitu ya. Beberapa kali saya ada di tempat ini. Sekali lagi terima kasih buat percayaannya. Ini sebuah anugerah, gitu ya. Nah, hari ini saya langsung saja ya buka Alkitab kita. Kita membuka tentang tema saya adalah iman biji sesawi. Oh, lihat tuh dari gambarnya biji sesawi itu kecil sekali. Siapa yang pernah ke Israel? Ya, saya lihat. Ya kalau kita pergi ke Israel biasanya itu ada, ya biasanya oleh-olehnya itu ada biji sesawi gitu ya, dan itu ditunjukin, itu kecil sekali gitu saudara kasih Tuhan. Ya di tanah Palestina atau di Israel, biji sesawi itu adalah salah satu yang mungkin salah satu yang terkecil di pertanian mereka gitu ya saudara. Kalau kita taruh di jari kita ya sebesar itulah gitu saudara kasih Tuhan. Tapi kita akan belajar ya, kita akan belajar dari bagi kita, nanti kita akan lihat ya, kita akan bedah bersama-sama. Saya berharap Bapak Ibu betah gitu ya. Bapak Ibu tetap bisa duduk bersama-sama, kita mau pelajari kebenaran firman Tuhan ini secara dalam gitu ya. Terambil dari Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya akan baca, yuk gini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Siapa yang datang? Tentu nih kalau kita baca nanti akan ketahuan. Itu ada seorang ibu gitu ya, ada seorang. Katanya kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan sering ke dalam air. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sebelum membaca ayat selanjutnya, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu nih, berkenaan dengan sakit ayan itu, menyembuhkan orang sakit ayan itu suatu perkara yang gampang atau mudah atau susah? Susah ya, kita sepakat ya. Betul ya, kita sepakat ya bahwa menyembuhkan orang sakit ayan itu bukan perkara yang gampang, itu perkara yang susah. Jadi saudara-saudara. Lalu dikatakan apalagi orang yang sakit ayan ini ternyata bukan sakit ayan saja, tetapi dia seringkali masuk ke dalam api dan juga ke dalam air. Bisa ngebayangin saudara-saudara, sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Betul ya saudara-saudara kasih Tuhan ya. Kita nggak bisa ngebayangin kalau orang yang sakit ayan lalu tiba-tiba dia masuk ke dalam api, tentu pasti ada bagian-bagian yang luka. Jadi bukan saja kita menyembuhkan sakit ayannya, tapi juga menyembuhkan luka akibat terbakar api itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ini bukan perkara yang gampang. Ini bukan perkara yang susah, yang mudah untuk dikerjakan. Tetapi kita lihat, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sesuatu yang saya pikir, ya wajar lah kalau para murid nggak menyembuhkan gitu ya saudara-saudara kasih Tuhan. Yuk kita lihat ayat 17. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Lah ayat sebelumnya katanya sakit ayan. Tapi kenapa di ayat 18 diceritakan tentang ada setan? Nah saudara, kalau saya merangkum ini seperti puzzle, ini seperti rangkaian yang sebetulnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi Alkitab kita nggak saling bertentangan. Tolong Bapak Ibu kalau misalnya Bapak membaca Alkitab, jangan, ini Alkitab nggak benar nih. Di atas mengatakan sakit ayan, lalu di bawahnya kok Yesus mengusir setan. Ini nggak nyambung. Enggak, saudara kasih Tuhan. Jadi akhirnya kita bisa membuat kesimpulan bahwa orang ini adalah orang yang kerasukan setan. Dan kerasukan setan itulah setan menimbulkan penyakit yang disebut penyakit ayan. Atau memang penyakit orang yang menderita yang kesurupan ini juga adalah orang yang punya pengidap sakit ayan. Gitu saudara kasih Tuhan. Jadi tolong bukan berarti bertentangan ayat ini. Pada waktu Yesus menyembuhkan, Yesus mulai mengusir setan dulu. Setan yang merasuki orang itu, dan akhirnya dari setan yang diusir, maka Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan itu, termasuk juga yang terluka akibat bakar. Jadi saudara, kita sepakat dulu ya. Dari sini kita sepakat bahwa Yesus menyembuhkan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 19 dikatakan, kemudian murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka.
mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Gitu ya saudara-saudara. Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar gunung. Sesawi Pak. Hah? Biji sesawi Pak. Gunung. Sesawi. Oke. Ya, betul ya, Alkitabnya sama ya. Oke, kita sama Alkitabnya. Alkitab mengatakan iman sebesar biji sesawi. Tadi katanya perkara menyembuhkan sakit ayan berat, besar. Tapi kok menyembuhkannya dengan biji sesawi? Biasanya kalau saya ingin mengangkat meja ini, saudara, mimbar ini, saya membutuhkan tenaga lebih daripada kekuatan atau berat meja ini, mimbar ini. Betul saudara-saudara? Betul ya? Jika saya mengangkat yang lebih berat lagi, maka kekuatan saya yang untuk mengangkat meja ini saya harus tingkatkan lagi. Oleh karena apa? Ada barang atau sesuatu yang jauh lebih berat daripada meja ini, saya harus tingkatkan. Apakah saya akan latihan membangun otot-otot saya supaya apa? Satu saat kalau memang saya merasa sudah mampu, saya mengangkat barang tersebut yang lebih berat daripada mimbar ini. Kalau di situ dikatakan kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan tatkala takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara-saudara, untuk memindahkan gunung maka dibutuhkan sebuah tenaga sebesar gunung. Iya. Untuk mengangkat gunung itu dan dipindahkan harus saya punya kekuatan lebih daripada berat gunung itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mencengangkan para murid dan sekaligus kita yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Ternyata untuk memindahkan gunung, apakah itu gunung masalahmu, apakah itu gunung sakit penyakitmu, apakah itu gunung tentang masa depanmu. Tahun 2023 bicara tentang tahun gelap, tahun resesi global. Setiap orang sudah mulai rasa takut. Dan mungkin kita mengatakan, Tuhan rasanya saya nggak bisa nih untuk menghadapi memasuki tahun 2023. Sekarang saja saya sudah merasa imbasnya. Hari ini usaha saya, bisnis saya sudah terdampak. Gimana saya memasuki 1 Januari 2023? Rasanya kalau bisa diundurlah lebih lama, nggak apa-apa. Saya maksud, saudara, betul saudara kasih Tuhan. Ada banyak orang yang sudah jiper, sudah takut duluan, udah khawatir, cemas dulu untuk menghadapi memasuki tahun yang akan datang. Karena ini bukan sebuah main-main, saudara. Udah banyak negara yang udah collapse. Sudah ada banyak negara yang sudah bangkrut. Apakah Indonesia negara yang kuat? Rasanya enggak juga. Gitu saudara kasih Tuhan. Betul ya saudara? Negara kita bukan negara yang kuat, superpower, enggak. Negara superpower saja sudah empot-empotan. Apalagi negara kita. Dan kita ada di Indonesia. Gimana? Ternyata saudara-saudara, untuk mengatasi masalah sebesar gunung itu, yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah imanmu sebesar biji sesawi. Tuhan nggak minta imanmu sebesar gunung. Itu dia. Hebat sekali. Ini hebat sekali saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, lalu lihat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dan saudara-saudara, pada waktu Yesus berkata demikian, tentu Yesus ada maksudnya dong. Ya dong. Gak mungkin Yesus ngomong begitu saja kepada murid, kalau untuk memindahkan gunung masalahmu, engkau butuh cuma iman sebesar biji sesawi saja. Maksudnya apa sih Tuhan? Nah ini dia. Kita akan lihat ya. Nanti saudara akhirnya pulang dari tempat ini, saya berharap kita punya pencerahan. Amin. Ya, kita nggak lagi takut lagi, kita nggak perlu khawatir lagi, kita nggak perlu cemas lagi, kita nggak jiper lagi. Menghadapi masalah, apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Nah, yang pertama gini, coba kita lihat. Kita akan, yuk slide berikutnya. Nah, ini dia. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Agar setiap kita mampu dan sanggup memiliki iman sebesar biji sesawi. Saudara-saudara kasih Tuhan, lihat. Yesus nggak kasih standar iman kita harus sebesar gunung, saudara-saudara. Karena kalau misalnya Yesus memberikan standar seperti besarnya seperti gunung, rasanya saudara akan mengatakan, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak sanggup untuk memiliki iman yang sebesar gunung, dan saya nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah saya yang sedang saya hadapi. Tetapi puji syukur saudara kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan sebuah standar iman kita, iman sebesar biji sesawi.
Sehingga pada waktu kita bicara kepada anak-anak, maka anak-anak kita mengatakan, ya, aku bisa punya iman sebesar itu. Mereka yang masih kecil, mereka yang masih remaja, mereka yang masih kaum muda, setiap kita yang opa-oma, yang usianya sudah 60-70 tahun, tatkala kita sudah dibebani dengan untuk mengurusi dengan penyakit kita sendiri dan mengurusi anak cucu mantu kita, lalu kita berkata, Tuhan, aku saja sudah banyak masalah, aku saja sedang bergumul dengan tubuh saya yang sudah semakin lemah, ditambah lagi dengan keluarga besar saya, lalu saya dituntut punya iman sebesar gunung, rasanya tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah memberikan sebuah standar yang bisa digapai, bisa dicapai, bisa diraih oleh siapapun juga, apapun lapisannya. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, orang terpelajar atau orang yang tidak, raja atau rakyat jelata, orang-orang yang sepertinya tidak mampu, tetapi karena dia menyadari bahwa standar yang Tuhan berikan dari untuk menyelesaikan masalah bukanlah sebuah iman sebesar gunung, tapi hanya sebuah iman sebesar biji sesawi saja. Colek kiri kanan dong, kamu pasti bisa. Standarnya cuma iman biji sesawi saja. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang sudah sumringah, artinya pulang, yes. Hari ini aku yakin penyakitku yang besar itu bisa disembuhkan. Saudara-saudara, betul saudara. Kalau kita pelajari tentang Tuhan Yesus gitu ya, kita melihat Yesus memberikan sebuah gambaran yang memang standar yang kelihatannya bisa digapai. Pada waktu Yesus berkhotbah di bukit, Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Setiap kita pasti bisa beli garam. Di rumah saudara, Bapak Ibu pasti ada garam. Karena apa? Sekalipun habis, Bapak Ibu tidak perlu mengumpulkan berbulan-bulan lamanya untuk membeli garam itu. Hanya dari uang kembalian belanja saja, Bapak Ibu pergi ke warung dan Bapak Ibu bisa mendapatkan garam. Yesus tidak kasih standar, kamu adalah diamond. Lalu saudara, kalau kita udah dengar kamu adalah emas, waduh, saudara-saudara langsung gimana mau beli? Sekarang aja emas 1 gram udah 1 juta. Betul ya saudara-saudara kasih Tuhan. Orang yang mau menikah, rata-rata orang pakai cincin suami istri itu minimal 5 gram. Jadi kalau bapak ada anak-anak muda yang mau menikah, siapkan saja uang 5 juta untuk beli cincin. Belum buat makan, resepsi. Betul kan? Wah, sekarang udah hitungannya ratusan juta. Puji Tuhan, Allah mengatakan bahwa engkau adalah garam dunia. Setiap kita bisa membeli garam karena harganya yang murah. Sudah murah, dapatnya banyak lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan. Betul saudara-saudara kasih Tuhan. Coba seandainya Tuhan memberikan sebuah standar tentang keberadaan saudara sebagai diamond, sebagai seperti emas, sesuatu yang mahal. Saudara-saudara akan mengatakan, aduh sulit sekali. Karena setiap kita yang datang meminta garam, pasti saudara akan memberikan garam tersebut. Kenapa? Terlalu murah harganya. Betul saudara kasih Tuhan. Pada waktu saudara katakan emas, hari ini saya melihat banyak ibu-ibu yang pakai emas. Saya katakan saya minta emasnya. Nanti dulu Pak Edi, harganya kan lagi mahal. Tapi kalau saya bilang, Bu, saya minta garam dong. Oh jangan Pak, jangan takut Pak. Hari ini kita akan pergi ke ke Indomart, Alfamart, banyak di sana beli garam. Saya nggak bisa antar Bapak, nih duit goceng saja Bapak beli. Tapi kalau saya minta emas, lu hati dulu, gitu ya. Tar dulu, gitu kan, saudara-saudara kasih Tuhan. Betul, enaknya kita ikut Tuhan, standarnya luar biasa, yang bisa digapai. Allah nggak muluk-muluk tuh. Allah nggak kasih standar yang nggak bisa kita capai, kita gapai, kita raih. Sehingga akhirnya kita stres dengan standarisasi yang Tuhan berikan kepada kita. Aduh, gimana ya saya supaya punya iman sebesar gunung, supaya bisa mengatasi masalah sebesar gunung ini? Enggak. Allah memberikan sebuah standar yang sangat-sangat luar biasa yang bisa dicapai. Saudara bisa raih, saudara bisa miliki itu. Dan pada waktu saudara miliki, saudara bisa raih, saudara bisa gapai, maka saudara bisa menyelesaikan masalahmu. Saudara-saudara, bukan saja garam dunia, tetapi Tuhan juga mengatakan apa?
Kamu adalah terang dunia. Tidak peduli saudara, baik yang ada di pegunungan, yang ada di lembah. Bicara tentang pelita, itu bicara kayu bakar, itu bicara lilin, itu bicara lampu templok, itu bisa patromak, itu bisa lampu pijat, dan sebagainya. Tidak peduli, yang penting bisa menyala pelita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya nggak bicara tentang lampu pijar yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang listriknya belum masuk. Tapi ini bicara tentang terang pelita. Allah mengatakan engkau adalah pelita di tengah kegelapan. Engkau pelita di tengah dunia. Jadi setiap orang bisa memperoleh yang disebut pelita. Apakah itu hanya sebatang kayu saja yang dibakar, yang bisa menerangi tempat tinggalnya? Apakah itu semua sebuah lilin saja yang menerangi ruangan ini? Tidak peduli apapun namanya. Tetapi saudara dan saya adalah pelita bagi dunia ini. Amin. Saudara-saudara, gambaran-gambaran Yesus inilah akhirnya kita mengerti, kenal ada maksud tujuan. Allah memberikan sebuah standar yang bisa dicapai agar saudara dan saya mampu atau sanggup untuk meraihnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi sekarang mengusir setan berat gak? Kasusnya Pak, tergantung kasusnya. Apapun kasusnya, tetap saja yang dibutuhkan iman sebesar biji sesawi. Menyembuhkan orang sakit mudah nggak? Jadi mudah lah Pak. Bisa nggak? Bisa. Besok-besok kalau ada orang yang kesurupan, jangan panggil gembalanya. Kita Pak. Oh iya dong. Kalau ada yang sakit, jangan perlu panggil gembalanya. Saya ajar kepada jemaat, betul. Bukan saya males, bukan saya nggak enggan untuk melayani, saya nggak mau. Supaya lahirlah sebuah kesaksian-kesaksian dari jemaat yang mengaku bahwa Yesus itu luar biasa. Bahwa untuk menyembuhkan itu bukan dimonopoli oleh pendeta saja. Untuk mengusir setan bukan hanya milik para hamba-hamba Tuhan saja, tapi saudara dan saya mampu untuk mengerjakannya. Amin. Amin. Haleluya. Nanti kalau diundang bukan hanya nomor spesial, tapi kesaksian. Pak Edi, aku ngusir setan. Wah. Haleluya. Amin. Amin sedikit. Jangan takut saudara kasih Tuhan sama setan. Betul. Jangan takut. Kadang-kala gini saudara, ada sebuah pandangan yang keliru. Saya suka menemukan di Google tentang Tuhan lawan setan. Itu seperti seorang yang sedang panco gitu saudara. Tuhan sama setan sedang panco. Buat saya nggak imbang. Setan itu nggak ada ujung kukunya Tuhan. Itu dia. Itu dia. Ya. Ini bukan sebuah pertandingan kelas berat, tinju kelas berat, Mike Tyson seperti Holyfield, enggak. Mike Tyson dengan anak yang masih bayi, yang belum bisa mukul. Setan nggak bisa berbuat apa-apa sama Tuhan. Yes, benar. Tolong tanamin itu dia, pikiran kita tuh seperti itu, saudara. Saya selalu tanamin begitu. Setan itu nggak ada apa-apanya. Betul. Saya tuh kemanapun, saya cuma punya tanamin, setan itu nggak ada apa-apanya. Saya mau Bapak Ibu jadi orang-orang yang berani gitu ya. Berani betul. Bukan sombong, tapi butuh keyakinan bahwa Allah itu ada dan jauh lebih besar daripada segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Amin. Itu dia, saudara-saudara. Itu bukan sombong, tapi keyakinan iman yang teguh dalam kehidupan kita. Ya, oke ya. Yang pertama gitu ya, saudara bisa memilikinya ya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Biji sesawi loh kata kancil. Haleluya. Ini jebakan Batman nih Pak Edi nih. Ini Alkitab loh yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya, kalau saya ngomong mungkin jebakan Batman. Tapi kalau saya bicara ini apa adanya. Saya ngomong apa adanya. Masalah nanti diundang nggak diundang nggak masalah. Ya,
Haleluya. Yang kedua. Pak ini kok standarnya kecil banget. Ini coba lihat nih. Yang kedua, maksudnya apa sih? Oh, kita lihat nih, saudara-saudara. Walaupun kecil, saudara-saudara, yang Tuhan inginkan bukan kuantitas yang melainkan kualitasnya. Saudara perhatikan gambar. Ada bola bersih dan bola terbuat dari emas. Lihat, dari jumlah tentu jauh lebih banyak bola besi. Tetapi coba lihat dari dari kualitasnya. Kalau saudara milih yang mana? Wah, pinter semua. Nggak mau yang banyak. Nggak mau yang banyak. Nah, mau yang ke satu nggak apa-apa, yang penting emas gitu kan. Nggak mau yang banyak. Enggak gitu ya. Saudara kasih Tuhan lihat. Kecil-kecil tapi berharga. Kecil tapi bernilai tinggi. Saudara-saudara, yang dimaksud Tuhan tentang kualitas. Walaupun kita punya iman sebesar biji sesawi, tetapi ini bicara tentang kualitas unggul. Kualitas yang luar biasa. Bukan masalah besarnya. Kecil tapi cabai rawit. Saudara-saudara kasih Tuhan lihat. Seringkali kita kalau ngomong-ngomong ada orang bicara, lu kecil-kecil cabai rawit. Lalu ada istilah lagi yang mengatakan, lo gede bohong lo. Betul kan? Lo gede bohong. Kecil, kenapa disebut kecil cabai rawit? Walaupun kecil tapi dia hebat. Betul ya? Dia bisa mengerjakan sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan dia bisa lakukan. Itu deh kecil-kecil cabai rawit. Betul nih saudara kasih Tuhan. Tapi ada orang yang gede bohong. Gede bohong itu apa? Badannya doang gede, tapi pada waktu dipercayakan untuk mengerjakan ini dan itu nggak bisa. Selalu mengatakan nggak mampu, nggak bisa, nggak sanggup. Ini dikerjain, udah dikasih latihan, tetap nggak bisa. Selalu mengeluh, menggerutu. Lo gede bohong. Lo gede bohong. Makanya Tuhan mengatakan, engkau harus punya masa biji sesawi, tapi itu unggul, itu berkualitas seperti cabai rawit, kecil tapi mantap, daripada gede tapi nggak ada rasanya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan lihat, ada Daud sama Saul. Pada waktu itu, saudara-saudara, Goliat berkata selama 40 hari dengan kata-kata yang sama. Saul dengan kemegahannya, dengan keperkasaannya, dengan mahkota, senjata yang luar biasa, dan juga reputasi kemenangan di berbagai medan perang. Tapi pada waktu dia melihat Goliat dengan suara yang menggelegar, saudara-saudara kasih Tuhan, gede bohong. Gede bohong. Ciut, karena Alkitab mengatakan dia takut, dia cemas. Dan tanpa disadari, rasa takut dan cemas itu mempengaruhi tentara-tentaranya. 40 hari nama Tuhan dihina, 40 hari nama Tuhan dibully. Ya, bangsa Israel diejek-ejek. Tetapi saudara, selama 40 hari tidak ada satupun yang berani untuk berdiri menantang sang Goliat itu. Tapi satu ketika datanglah yang sekecil cabai rawit yang namanya Daud. Tatkala dia dengar, langsung hatinya terusik. Ini siapa orang? Dia tidak tahu bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang hebat. Kok dibiarkan biar mereka itu berbicara? Kok kenapa kalian tidak berani untuk menantang mereka? Semua gede bohong. Tetapi Daud yang tidak punya pengalaman berperang, Daud tidak punya pengalaman untuk mengangkat senjata, karena kesehariannya adalah gembala domba orang tuanya yang jumlahnya 2 atau 3 ekor saja. Tidak banyak, bukan ratusan, bukan ribuan, 2 atau 3 ekor saja. Dan keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dia tidak bisa membeli senjata, dia tidak bisa membeli perlengkapan, baju perang dan sebagainya. Yang dia pikirkan bagaimana dia menjaga kambing domba kedua orang tuanya.
supaya tetap ada dan sekaligus bisa berkembang banyak. Saudara-saudara kasih Tuhan, tatkala nama Tuhan dihina, diejek, dan akhirnya Daud, seorang yang kecil-kecil cabai rawit, yang punya iman sebesar biji sesawi, tetapi berkualitas unggul seperti emas. Dia langsung mengatakan, Goliat, engkau datang dengan pedang, engkau datang dengan perisai, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya ingin dari peristiwa ini, saudara-saudara, saya ingin mengatakan ini, Bapak Ibu, apapun kedudukan Bapak Ibu, hebatnya, tapi kalau engkau cemas, khawatir menghadapi masalah, saya katakan, engkau gede pohon. Jabatanmu boleh tinggi, engkau bisa ada di tempat ini, kita bisa melayani Tuhan di mimbar, tapi tatkala punya persoalan langsung mengeluh, menggerutu. Saya katakan, engkau kelihatannya saja besar, tapi engkau gede pohon. Ini terbukti. Saya ngomong berdasarkan Alkitab. Apa yang kurang dalam diri Saul? Senjata dia punya, perawakan lebih tinggi daripada Daud. Semua perlengkapan lengkap, kekuatan dia punya dibandingkan Daud. Saudara-saudara, jangan sampai saya pun sedang berbicara kepada diri saya. Saya pun sedang berbicara kepada saya. Saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi jika saya selalu hati saya dirundung dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ada masalah langsung mewek seperti anak kecil. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, Edi, lo gede bohong. Lo bisa berkhotbah di mana-mana, tapi sesungguhnya lo gede bohong. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang tidak pernah melayani, tapi setia beribadah di tempat ini, tapi dia punya iman seperti biji sesawi, seperti cabai rawit, yang hatinya nggak pernah dipenuhi dengan rasa khawatir, nggak pernah mengizinkan kecemasan itu menguasai hidupnya. Kenapa? Dia punya iman yang luar biasa. Luar biasa ini bukan bicara besarnya, tapi kualitasnya. Seringkali kita berpikir tentang iman yang luar biasa, itu iman yang besar. Tetapi hari ini kita belajar ternyata iman yang luar biasa itu hanya iman sebesar biji sesawi, tetapi bermutu, berkualitas. Sehingga akhirnya setiap kita boleh mengalami kemenangan. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertama standarnya setiap kita bisa meraihnya, tapi tolong jaga, rawat iman yang demikian. Jangan sampai masalah-masalah yang akhirnya membuat kita lemah, iman kita menjadi lemah. Karena ada sebuah coach yang mengatakan begini, saudara-saudara, bahwa sebesar apapun imanmu tetap harus dijaga. Sebesar apapun imanmu tetap harus dijaga. Jika imanmu itu dijaga bukan besarnya, tapi kualitasnya. Supaya apa? Kualitas yang unggul, kualitas yang murni seperti emas, jangan dicemari dengan kekhawatiran, ketakutan, dan segala keraguan-keraguan yang ada. Jangan pada waktu Yesus berbicara pada waktu Yesus memberikan perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini bicara kepada siapa? Ini bicara kepada orang percaya. Yesus berkata kepada orang-orang yang sedang mendengarkan khotbahnya, dikatakan benih itu ditaburkan, yang satu benih itu ditabur di pinggir jalan. Ini bicara tentang hati yang keras. Saya berharap di tempat ini tidak ada orang yang memiliki hati yang keras. Amen. Pada waktu kau memiliki hati yang keras, maka sia-sialah kau datang ke tempat ini. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pasti kebenaran itu tidak akan pernah tumbuh, karena firman Tuhan akan mati segera. Lalu ada firman Tuhan, benih itu jatuh kepada batu-batuan, sakit sedikit saja, aniaya, penderitaan,
sakit saja, badan meriang, mulai anak mulai sakit, mulai kita mulai menggerutu. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu jenis tanah yang kedua. Yang ketiga, di semak berduri, bicara tentang kekhawatiran. Hari ini kita nggak bisa makan, Tuhan gimana ya, apalagi besok, apalagi bentar-bentar khawatir. Biasanya orang khawatir itu bisa kita tahu dari omongannya. Kalau suka mengeluh, menggerutu, itu orang pasti nggak khawatir. Nggak bisa tunggu. Tapi tanah yang keempat, tanah yang lain, tanah yang subur. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayo. Yesus sedang berbicara kepada setiap saudara dan saya. Benih itu kepada setiap orang percaya. Biarlah kita menjadi tanah yang subur, sehingga pada waktu kebenaran firman Tuhan dibagikan, ya, iman kita itu betul-betul terjaga kualitasnya. Amin. Kualitasnya tetap terjaga. Nah, iman yang berkualitas adalah iman yang tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir menghadapi pergumulan hidup sebesar apapun juga. Amin. Amin, saudara-saudara. Yes, haleluya. Haleluya. Ya. Jadi iman yang berkualitas seperti itu, iman yang memang tidak akan pernah takut. Dia ada rasa takut, bukan berarti ada rasa takut, tapi bisa dikuasai rasa takutnya. Tidak mengizinkan takut itu menguasai, rasa cemas itu menguasai. Dia bisa kalahkan dengan iman yang dimilikinya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi sekarang, oke ya. Yang penting kualitasnya ya. Haleluya. Jadi jangan minder sekarang. Jangan minder dengan iman. Iman lo kecil nggak apa-apa. Yang penting gue cabai rawit. Daripada lo gede bohong, gitu ya. Ya. Jadi jangan minder ya. Haleluya. Ya colek kiri kanan dong, jangan minder. Jangan minder dengan iman yang kecil. Karena yang penting cabai rawit. Haleluya. Ya, yang ketiga, maksudnya apa sih? Nah ini dia nih. Ya, 1, 2, 3. Nah ini dia. Yang Tuhan inginkan adalah bukan besarnya, melainkan hasilnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagi orang yang tadi saya katakan di Israel, ya bagi orang Israel, benih ini saudara adalah salah satu benih yang paling terkecil untuk pertanian. Tetapi saudara tahu nggak? Benih yang kecil itu yang kecil sekali tatkala ditaruh di jari. Tetapi benih itu tatkala dia tumbuh, maka dia tingginya bisa sampai 3 meter. Lihat, tingginya bisa 3 meter loh saudara. Luar biasa. Dan akhirnya Pak, manfaatnya dahsyat. Dari perkara yang kecil tetapi bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Dengan pohon yang tingginya 3 meter, maka dia punya batang itu saudara bisa digunakan untuk membangun rumah. Dia bisa dibangun untuk apa? Untuk semua perlengkapan perabotan rumah tangga. Banyak hal yang bisa dilakukan dari pohon yang besar itu. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, dari benih yang kecil apa yang terjadi? Saya sedang berbicara kepada iman yang hidup, yang menghasilkan dampak. Boleh kecil tapi hidup berdampak. Yang Tuhan mau adalah hasilnya. Hasilnya. Yang Tuhan inginkan buahnya. Dari iman yang kita miliki. Bukan yang cuma sebatas kata-kata saya beriman, saya punya iman. Tapi saudara-saudara, kita membuktikan ada buktinya. Sama seperti orang yang berhikmat, itu harus ada hasil dari hikmatnya. Apakah dalam bentuk hasil karya yang nampak dalam bentuk mimbar ini? Apakah seperti alat musik ini? Atau ide-ide berlian yang dituangkan? Sama dengan iman. Itu sebabnya dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari perbuatan itulah akhirnya menghasilkan buahnya, dampaknya. Bukan hanya, oh saya orang percaya, terbukti saya setiap minggu setia beribadah, setiap Kamis saya rajin beribadah di persekutuan doa Immanuel. Nggak sebatas itu. Tetapi ada buahnya. Ada hasil yang bisa nyatakan dari iman kita.
Saudara-saudara kasih Tuhan, saya senang nih saudara-saudara, ini dia. Saat berikutnya, ini cerita yang menarik saudara-saudara. Buat saya, kalau saudara membaca tentang 4 Injil ini, saudara akan menemukan banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, dan akhirnya saudara akan mengetahui. Saudara-saudara, ini sebetulnya satu khotbah lagi, tetapi saya mau bagikan. Ada warna biru dan warna merah. Saudara-saudara, kena saya bedakan. Yang warna merah biru ini adalah gini. Satu peristiwa di mana ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan juga anak-anak. Betul saudara-saudara kasih Tuhan. Lalu ada anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Lalu bapak ibu yang dikasih Tuhan, tolong perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus itu, Yesus mengambil roti dan juga ikan dan dia mengangkatnya ke atas. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Setelah dia menutupnya dengan amin. Lalu saudara, apakah roti dan ikan itu bermultiplikasi? Tidak. Tidak. Tetapi saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus memberikan kepada para murid. Para murid. Apakah pada waktu para murid mendapatkannya langsung bermultiplikasi? Tidak. Betul? Betul? Pada waktu para murid, karena roti itu sudah dipotong-potong oleh Tuhan Yesus, karena ada 5 roti dan 2 ikan. Murid Tuhan Yesus berapa? 12. Otomatis maka roti dan ikan itu harus dipotong-potong. Betul? Dipotong-potong. Tapi belum bermultiplikasi. Tapi pada waktu para murid, bapak-bapak, yuk 4 orang maju Pak. Silakan Pak. Dengan hormat saya undang Pak. Saya anggap, ayo Pak, silakan Pak. Menghadap sini Pak. Oke, saya anggap saya kasih roti. Ya, roti. Ikan. Oke, anggap di jumlahnya 12. Bapak, di depan sana ada kumpulan 15.000 orang. 5 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Diperkirakan ada 15.000 orang. Bapak-bapak berani untuk bawa ikan ini sama roti ini dibagikan ke sana? Berani nggak? Berani. Kalau mereka para murid diam saja karena rasa takut, Tuhan, ini jangan main-main nih. Yang saya hadapi 15 orang. Lihat, 15.000. Di tangan saya cuma potongan roti dan ikan yang kecil. Kalau mereka diam, 15.000 orang itu makan nggak? Nggak makan. Saudara, nggak makan. Tapi pada waktu bapak-bapak ini bergerak, makan nggak? Makan. Artinya Bapak Ibu lihat, ada banyak orang yang sedang menantikan mujizat pelayanan dari Bapak Ibu. Bapak-bapak. Lihat, Bapak, engkau punya otoritas. Engkau punya otoritas. Engkau gak bisa menyembuhkan, engkau tidak bisa mengenyangkan kalau bapak-bapak hanya duduk di tempat. Keluar, bertindak. Hasil harus ada. Terima kasih bapak-bapak. Pikiran mau pergi keluar. Ya. Ada banyak orang sedang menangis, ada banyak orang sedang lapar, ada banyak orang yang saat sakit sedang berseru panggil Tuhan. Di mana gerejanya? Katanya kita punya iman. Imannya cuma biji sesawi dan kita punya semua. Tapi selama kita nggak bergerak, nggak terjadi apa-apa buat mereka. Nggak terjadi apa-apa buat mereka. Ayo, saatnya kita bergerak. Amin. Gereja bergerak. Yes. Saudara, saya gerejanya. Nah, yang warna merah, air menjadi anggur. Nah, ini bicara tentang pergumulan kita. Ini pergumulan kita. 10 orang kusta. Pada waktu Yesus berkata kepada ke pelayannya, nih pelayan, tolong bawa nih. Airnya diambil dari tempayan untuk cuci air, cuci kaki. Anggur habis. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bawa kepada pemimpin pesta. Pada waktu dia bawa, belum. Tapi pada waktu dia bertindak, dia langsung
Pada waktu dicicipi, dia 10 orang kusta. Pada waktu disuruh Tuhan Yesus, tunjukkan kepada imammu, imam-imam, bahwa engkau sudah sembuh. Pada waktu dia tinggalkan, Yesus sudah sembuh. Tapi pada waktu dia berhadapan dengan imam, baru sekujur tubuhnya yang penuh dengan kusta sembuh, bertindak dengan iman. Lihat, orang buta yang membasuh ke kolam Siloam. Pada waktu itu Yesus meludah dan diaduklah tanah dengan ludahnya, dioleskan kepada bagian mata yang buta itu. Lalu Yesus berkata, pergi ke Siloam. Selama dia tidak pergi, dia tidak sembuh. Selama orang 10 kusta itu tidak pergi, dia tidak sembuh. Selama pelayan itu tidak pernah datang ke pemimpin pesta, air itu tidak pernah berubah jadi anggur. Itu menunjukkan, ini bicara tentang saudara dan saya yang sedang bergumul. Saudara, kalau engkau punya pergumulan yang dibutuhkan tindakan dari imanmu, mana? Imanmu, ya aku beriman, tindakannya mana? Jika engkau mau disembuhkan, bertindak dengan iman. Jika usahamu diberkati Tuhan, bertindak dengan iman. Bukan hanya berkata pasti, bukan hanya kata pasti, percaya, bertindak dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi gunung-gunung masalahmu. Jika hari ini engkau punya persoalan, tapi kita sudah sepakat, kita punya iman biji sesawi. Amin. Amin. Itu standar yang Allah berikan dan kita bisa atau mampu untuk memilikinya. Setiap kita punya iman sebesar itu. Jadi sepulang dari tempat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wah, ini dia nih, terakhir nih, Tuhan memberikan kuasa bagi gerejanya, yaitu gerejanya yang tadi saya katakan 4 orang ini, gitu ya. Atau di dalam diri kita ada kuasa yang besar untuk melakukan mujizat. Setiap saudara dan saya, untuk kita menyelesaikan masalah diri kita yang saat ini sedang bergumul. Jika kita tidak bergerak, jika kita tidak bertindak, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa. Ya, itu sebabnya ayo saya mengajak kepada kita semua bersama-sama, apapun masalahnya, sepulang dari tempat ini percayalah Tuhan sedang bekerja. Amin. Amin. Yes. Ayo kita mendatang kepada Tuhan. Ada satu puji-pujian, ya, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, ya, kunci E ya. Yuk kita bagi puji bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa tasyana mataratakana, ina mataratakana mataratakana. Rasanya engkau sudah mulai pusing, rasanya engkau sudah mulai tidak merata, tidak sanggup lagi. Tuhan, aku gak sanggup lagi. Tuhan, aku gak mampu lagi. Tuhan, aku gak berdaya lagi. Bagaimana
Karena aku bisa menghadapi badai yang begitu kuat, yang besar, sedang menghantam bisnisku, menghantam pekerjaanku, menghantam rumah tanggaku, menghantam kesehatanku, menghantam masa depan anak-anakku. Jika hari ini kau ada di sana, pujian ini mengatakan kau bisa bertahan, engkau bisa berdiri tegak. Yang dibutuhkan adalah iman sebesar biji sesawi, di mana engkau akan tetap berpegang kepada Yesus Kristus. Sekalipun kecil tetapi bermutu, sekalipun kecil tetapi berkualitas, sekalipun kecil tapi luar biasa. Allah lihat itu, Allah lihat imanmu. Engkau tidak perlu minder. Jika ada orang-orang yang kelihatannya imannya besar, jangan pernah minder. Engkau mampu untuk memiliki iman seperti itu. Karena yang Tuhan inginkan bukan iman sebesar gunung yang seperti kau bayangkan, seperti yang dimiliki banyak pendeta-pendeta hebat atau hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Karena mereka punya iman yang sama seperti kita, iman sebesar biji sesawi. Tetapi hamba-hamba Tuhan itu tetap menjaga kualitasnya, menjaga imannya tetap bermutu, tidak dicemarkan dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan dosa, dengan dunia ini. Dia tetap menjaga imannya tetap murni adanya. Itu sebabnya mari, engkau pun bisa. Setiap kita bisa. Enggak ada yang mengatakan saya tidak sanggup, semuanya sanggup. Sanggup. Anak-anak kecil engkau sanggup, remaja engkau sanggup, opa oma engkau sanggup. Sekalipun tubuhmu sudah lemah, engkau tidak punya kekuatan lagi, tetapi yang dibutuhkan bukan kekuatan, imanmu. Imanmu mengatasi persoalan yang kau hadapi. Urata syana maya rata kana. Haleluya. Haleluya. Urata syarata karabaya. Haleluya. 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 Engkaulah perisaiku saat badai hidup. Allah tahu pergumulanmu, Allah tahu masalah yang kau hadapi. Haleluya. Yesus sayang padamu, Yesus cinta padamu. Yesus mau engkau tidak terbatas. Amin, amin. Yesus mau engkau menang. Yesus mau engkau sembuh. Yesus mau engkau dipulihkan. Yesus mau engkau diberkati oleh Tuhan. Yesus mau engkau terbang tinggi mengatasi pergumulan. Yesus mau engkau mengalami kemenangan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam. Amin, amin.
bagai tovan yang begitu besar dan begitu kencang. Mulai kau goyah, mulai kau khawatir, engkau mulai cemas, mulai kau mulai tidak percaya lagi, bahkan kau ancam-ancam untuk tinggalkan Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Pasti Allah sedang berbicara kepadamu. Allah pasti sedang menilik hatimu yang paling dalam. Allah sedang bekerja secara pribadi dalam hidupmu. Setiap mata yang terpejam, karena kita tidak akan menjadi hakim bagi saudara kita. Mari, jika kau adalah orangnya, angkatlah tanganmu, angkat tanganmu. Jika kau sudah merasa tidak sanggup, engkau merasa sudah payah, sudah lelah, sudah capek dengan pergumulan yang begitu luar biasa. Beratashi karabatarata karama, urabatarata karama, ikarata karabata syarata karama, shikirata lalalalalalala, syarata karabababababababa, syaralalalalalalala. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Hamba berdoa dengan otoritas daripada Allah yang Maha Tinggi. Tuhan membawa setiap anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkanlah tanganmu di setiap tangan-tangan yang menyerah, yang berserah kepada Tuhan. Karena mereka menyadari bahwa kami sudah tidak sanggup lagi, kami sudah tidak berdaya lagi, kami sudah mulai tidak tahu lagi apa yang harus aku berbuat. Tetapi hari ini Engkau datang secara pribadi di setiap tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan, terima kesembuhan mereka yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-Mu tercurah dan menyembuhkan setiap sakit, apapun juga yang dialami oleh anak-Mu Tuhan. Sakit di bagian kaki, tangan, kepala, maupun juga di organ paling dalam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beroperasi melebihi setiap tangan-tangan dokter yang penuh terbatas itu. Kami berdoa memanggil nama-Mu yang tak terbatas, nama segala nama, nama yang ajaib, menyembuh kami di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Uratakan nama ya ratasya nama ya ratakara. Kami berdoa buat mereka yang bergumul dengan masalah keluarga. Bapa di surga, kami tahu ini adalah tipu daya iblis yang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga anak-anak-Mu. Tapi hari ini kami tidak akan izinkan iblis berkuasa mengobok-obok keluarga kami, menghancurkan setiap mimpi-mimpi kami, rencana Allah yang besar di tengah keluarga kami. Kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau bekerja. Berikan kasih-Mu yang tak terbatas itu dalam setiap kami, sehingga ada pengampunan, ada penerimaan diri tanpa syarat. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi pemulihan di setiap keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, Engkau adalah Allah semesta alam. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dan di surga adalah milik-Mu Tuhan. Oh, kekayaan-Mu adalah kekayaan di bumi dan di surga. Tidak ada satupun tandingannya. Itu sebabnya tatkala Kau dapati anak-anak yang bergumul untuk keuangan, pekerjaan, bisnis mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memiliki kunci kerajaan-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap langit, curahkanlah berkat-berkat Allah yang Maha Tinggi itu termelimpah di atas setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Allah akan menjadikan mereka berhasil di dalam nama Yesus. Setiap keringat, ya Tuhan akan hargai. Setiap tindakan apapun Allah hargai. Tuhan berikan ide, berikan terobosan, berikan pengetahuan yang ditambah-tambahkan untuk mereka menemukan dan melakukan sesuatu yang baru yang tidak pernah terpikirkan, namun itu yang Allah sediakan untuk mereka kerjakan untuk mendapatkan hasilnya ya Bapa di surga. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan apapun pergumulannya, Tuhan kami serahkan. Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatunya.
Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus buat mujizat-Mu. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat berkat-berkat Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari turunkan tangan-Mu kembali. Kami berdoa buat persekutuan doa Immanuel. Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan sudah menyertai sampai saat ini. Persekutuan yang hidup, persekutuan yang sudah menjadi berkat. Itu sebabnya biarlah tangan Tuhan tetap ada di dalam persekutuan ini. Tuhan hadir di setiap perjumpaan dan ibadah-ibadah dalam persekutuan ini. Berkati pengurus, berkati setiap anak-anak, berikan kesatuan hati di dalam kehidupan mereka untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang bisa katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Edi yang memberikan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan hari ini begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biar kita hidup dengan firman Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan Bapak jemaat Tuhan yang bertugas. Saya persilahkan kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku menuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk mempercaya Tuhan. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Bersama-sama akan masuk dalam persekutuan. Tenang di dalam cara-Mu, dan ku Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang luar biasa, Engkau yang punya cara menegur kami malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap kami kembali diingatkan bahwa betapa penting kami menghidupkan iman dan percaya kami kepadamu, yang membuat setiap kami mengalami kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau berbicara dengan tegas bahwa di luar Tuhan kami tidak ada apa-apanya, tetapi dengan cara kami menjadikan Engkau Tuhan
fondasi di dalam dasar iman kami, batu karang yang teguh Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun di depan sana, tidak perlu kami takut, tidak perlu kami khawatir, tidak perlu kami gelisah, karena kami punya batu karang yang teguh. Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Raja dan Juru Selamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang memberkati hamba-Mu Pak Edi malam hari ini Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Bapa di dalam menyampaikan kebenaran Injil Kerajaan-Mu, supaya banyak orang Tuhan datang kepadamu. Memberkati pelayanannya, memberkati keluarga rumah tangganya. Hamba percaya Tuhan bahwa orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa buat PDI Immanuel malam hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa persekutuan doa kami, komunitas kecil ini Tuhan, tidak hanya seperti ini terus, tetapi kami akan bangkit Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup setiap kami. Kami mau bertumbuh dengan benar di dalam Engkau Yesus. Kami mau bangkit dan keluar Tuhan, mewujud nyatakan iman kami di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini Bapa, serahkan rencana Natal kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami tidak bisa bergerak, berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan oleh Roh Kudus. Kami butuh tuntunan tangan Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Bapa hadir terlibat di dalam setiap perencanaan, di dalam pelaksanaannya pada tanggal 15 Desember yang akan datang. Kami percaya di dalam nama Yesus, waktu kami menerima perkenanan yang daripada Tuhan, bukan kami Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang hadir, yang menyatakan kedaulatan-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan tempat yang akan kami gunakan, kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan cuaca untuk hari tersebut juga Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan berkenan, kami akan melihat karya-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib. Karena kami tahu Allah seperti apa yang kami panggil. Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk kelanjutan pertumbuh kembangan PD ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan turut bekerja, mendatangkan hal yang baik bagi setiap kami. Tidak hanya sebagai pengerja, pengurus, tetapi jemaat kami Tuhan boleh mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Melalui banyak pengalaman hidup, kami semua akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menceritakan banyak kehebatan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga bersyukur buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, kalau event G20 boleh selesai, itu semua karena Tuhan, itu semua karena Engkau Yesus yang menyatakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu di Indonesia. Semua bangsa boleh menyaksikan betapa Engkau sungguh luar biasa. Cuaca yang baik, keadaan yang aman, membuktikan bahwa jawaban doa kami didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun yang mereka komunikasikan sebagai kepala negara di dunia ini, kami percaya kehendak-Mu yang nyata, kendali tangan Tuhan yang akan terjadi. Maka semua Tuhan, rancangan Tuhan yang baik pasti terjadi, terlebih bagi bangsa kami, juga bangsa-bangsa lain. Terima kasih buat presiden kami Tuhan. Terima kasih karena Kau pakai dia menjadi perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih Kau urapi dia Tuhan, lidah, mulut, bibirnya, sehingga dia bisa menyampaikan apapun komitmen bangsa kami untuk didengar oleh bangsa-bangsa lain. Bahwa inilah Indonesia, Indonesia yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan, Indonesia yang ada di dalam hati-Mu Tuhan, Indonesia yang pasti dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, melihat terang kemuliaan Tuhan ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap tubuh Kristus di bangsa ini. Pakai
setiap gerejamu, bait-baitmu Tuhan tidak tinggal diam, tetapi boleh menjadi bukti nyata bahwa iman dan percaya kami Tuhan berharap bergantung kepada Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang melakukan bagianmu atas gerejamu, atas tubuhmu, untuk kami dipakai terus oleh Tuhan, maju di garis depan sehingga banyak bangsa melihat banyak pemulihan, perubahan yang semakin hari semakin baik di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bangga menyembah Engkau Bapa Allah di dalam Kristus Yesus yang mencurahkan kuasa terang Allah Roh Kudus menguasai bangsa ini, menguasai gerejamu, tubuhmu, bahkan Tuhan setiap kami yang ada malam hari ini. Kami bangga menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk situasi COVID-19 Tuhan, kami tetap percaya tangan Tuhan kami besar, tangan Tuhan kami ajaib. Engkau bertindak indah menurut cara dan waktumu. COVID-19 tidak ada apa-apanya, tetapi Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau yang terbesar mengalahkan segalanya. Semua terjadi untuk menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang mau berlari untuk hidup di dalam kebenaran. Kami diproses, dibentuk di bangsa ini Tuhan, untuk menjadi sesuatu yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bangga Engkau Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami, yang terus kami mau undang masuk dalam hidup kami, menjadi sumber kekuatan, menjadi perisai dan perlindungan kami. Bahkan Tuhan, saat kami mengalami banyak badai hidup, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Kami punya Engkau Yesus Tuhan. Ada Roh Kudus yang dicurahkan, ada selalu bersama-sama kami, yang memberikan kami kekuatan, penghiburan yang turun dari sorga, yang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang hadir katakan amin. Kita berdiri, nanti hambanya bagi dalam doa berkat. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.